Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini lanjutan kitab Aqidah Islamiyah tentang sifat qudrah. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadis qiyamhu bi nafsi wahdaniyah qudrah sifat ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Sin soal ma ma'nal qudrati wa ma daliluha. Bermula apa itu makna qudrah, wa ma daliluha, dan apa itu dalilnya qudrah. Apa arti qudrah bagi Allah? Apa dalil adanya qudrah Allah Subhanahu wa taala? Jawab. Maknaha ijaduhu ma yasha wa i'damuhu ma yasha bihasabil iradah. Bermula maknanya qudrah itu ijaduhu, menjadikannya Allah, ma yasha, akan apa-apa yang Allah kehendaki, wa i'damuhu, dan meniadakannya Allah, ma yasha, akan apa-apa yang Allah kehendaki, bihasabil iradah, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi arti kudrah itu Allah mampu menciptakan apa yang Allah kehendaki, mampu juga menghilangkan, meniadakan, mengidamkan sesuatu yang Allah kehendaki sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kudrah itu artinya punya kemampuan yang paripurna, sempurna kemampuannya. Jadi bisa menciptakan apapun, bisa meniadakan apapun yang Allah kehendaki. Jadi punya kemampuan di atas segala-galanya. Itu arti kudrah. Wa daliluha annahu law kana ajizan ma amkana ay yakhluqa ba'udah. Bermula dalilnya kudrah, dalilnya Allah kudrah. Annahu, bahwa sungguhnya Allah, law kana ajizan, jikalau ada yanya Allah itu yang lemah, ajiz. Ma amkana, sungguh tidak mungkinlah bahwa, ma amkana fa'ilnya ay yakhluqa, sungguh tidak mungkinlah oleh ay yakhluqa, oleh bahwa menciptakan yanya Allah ba'udatan, akan seekor nyamuk pun. Nah, dalil Allah memiliki kudrah apa? Karena jikalau kita bilang, kita menyatakan bahwa Allah ini lemah, sungguh Allah tidak mungkin menciptakan alam ini. Bahkan satu nyamuk pun Allah tidak akan mampu menciptakan. Tapi ternyata nyamuk banyak. Nah, itu menunjukkan Allah Maha Kuasa. Kita bilang, yang menciptakan nyamuk bukan Allah. Terus siapa? Kita nggak bisa menciptakan nyamuk. Oh, nyamuk ada dengan sendirinya? Nggak mungkin. Nggak ada benda yang ada dengan sendirinya dalam kehidupan nyata di dunia ini. Qala ta'ala, berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu qadirun, maha kuasa. Jadi Allah maha kuasa. Kekuasaan Allah di atas segala-galanya, mampu melakukan apa yang Allah inginkan. Lanjut, sifat ke-8, sin. Ma ma'nal iradati wa ma daliluha. Bermula apa itu makna iradah, wa ma daliluha, dan apa itu dalilnya iradah. Nah, apa sih arti iradah? Nah, dalam bahasa kita, iradah ini punya kehendak yang bebas. Kehendaknya bebas, enggak pernah terpaksa. Wa ma daliluha, dan apa itu dalilnya iradah? Jim jawab. Maknaha takdiru syai' qabla ijadih. Bermula maknanya iradah itu takdiru syai'i, mengukur sesuatu, mampu mengukur sesuatu qabla ijadih, sebelum menjadikannya. Jadi takdir itu bisa kita artikan menentukan. Jadi bisa menentukan sesuatu sebelum Allah menciptakannya. Hampir sama kudrah, tapi ini bukan kudrah. Ya, tapi ini iradah. Iradah itu punya kehendak bebas. Ya. Gimana bahasa Indonesia yang mudahnya? Memperhitungkan. Nah, takdirus syai', Allah itu mampu memperhitungkan sebelum menciptakan sesuatu.
bisa mengukur dari sesuatu. Apa yang Allah pengen ciptakan, itu Allah menginginkan dalam bentuk yang bagaimana, itu Allah mampu. Nah, itu iradah. Iradah kehendak bebas. Ketika Allah pengen menciptakan sesuatu, Allah bisa menginginkan, bisa menentukan bagaimana yang Allah pengenkan. Nah, itu arti iradah. Iradah itu takdirus syai'. Bisa menentukan sesuatu, bisa mengukur sesuatu sebelum dijadikan. Nah. Wa daliluha annahu law kana mukrahan, dan bermula dalilnya kudrah, dalilnya iradah, wa daliluha, dan bermula dalilnya iradah itu annahu, jikalau bahwa sungguhnya Allah itu, dan bermula dalilnya iradah itu annahu, bahwa sungguhnya Allah laukana, jikalau adanya Allah itu mukrahan, yang terpaksa, lakana ajizan, sungguh adanya Allah itu yang lemah. Walau kana ajidan, dan jikalau adanya Allah itu yang lemah, lama wujidat hadhil makhlukat, sungguh tidak didapatkan akan ini makhluk. Jadi begini, iradah itu punya kehendak bebas, bisa menentukan apapun yang akan dia ciptakan. Dalilnya apa? Jikalau Allah ini terpaksa. Jadi dalam kehidupan nyata di dunia ini, bos biasanya kan sering ucapan, namanya bos mah bebas. Bos itu bebas menentukan apa yang dia inginkan. Kalau kita karyawan itu terpaksa apapun yang kita lakukan itu di bawah tekanan. Nah, jadi itu lawan dari iradah. Jikalau Allah ini kita bilang mukrahan, terpaksa, semuanya ditentukan oleh yang lain, bukan ketentuannya sendiri. Berarti Allah lemah. Kalau lemah tidak bisa menjadi Tuhan. Walau kana ajidan lama wujidat hadhil makhlukat. Jikalau adanya Allah itu lemah, sungguh tidak ada makhluk ini. Langit, bumi, segala macam. Tapi ternyata sudah ada. Itu menunjukkan Allah itu kuat. Nah, kuat, mampu menciptakan. Sebelum menciptakan, pasti Allah bebas berkehendak untuk menciptakan apapun. Nah, jadi antara iradah dan kudrah itu saling terikat. Dalam sifat Allah itu nggak ada istilah duluan dan belakangan. Bukan berarti duluan ada kudrah, kemudian dari kudrah itu baru, bukan berarti duluan ada kehendak, dari kehendak itu baru timbul kekuatan. Pada sifat Allah nggak ada, semuanya qadim. Nah, cuma kita bilang dalam penjelasannya baru ada urutan wujud, qidam. Ya, bukan berarti Allah duluan wujud. Jadi sifat Allah itu enggak apa namanya ya? Enggak muncul dari satu, muncul satu. Bukan kayak kita manusia. Pertama kita lemah, kemudian dari lemah timbul kekuatan, makin gede makin kuat. Enggak. Karena Allah itu bukan manusia. Sifat Allah itu kadim semuanya. Beginilah yang bisa saya jelaskan. Qala ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma yurid. Dan bermula Tuhanmu itu yakhluqu, menciptakan ianya Tuhanmu, ma yasha, akan apa yang ia kehendaki, wa yakhtar, dan memilih ia, ma yurid, akan apa yang ia kehendaki. Jadi Allah itu bisa menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah bebas memilih apa yang Allah kehendaki untuk diciptakan. Jadi Allah itu punya kekuasaan di atas segalanya, punya kebebasan dalam berkehendak, tidak berada di bawah tekanan siapapun. Nah, mungkin begitu, lebih kurang. Kemudian langsung selanjutnya, ma ma'nal sin, ma ma'nal ilmi wa ma daliluhu. Bermula apa itu makna ilmu dan apa dalilnya ilmu. Apa makna ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala? Apa dalilnya? Jim jawab. Maknahu ma'rifatul madhi wal hadiri wal mustaqbali. Bermula maknanya ilmu itu ma'rifatul madhi, mengenal masa lalu. Wal hadir, mengenal, tahu tentang sekarang. Wal mustaqbali, dan tahu tentang masa depan. Jadi pengetahuan Allah itu tanpa batas. Allah tahu yang dari dulu, tahu yang sekarang, dan tahu apapun yang akan terjadi sampai selamanya. Semuanya sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengetahuan Allah itu tanpa batas. Beda dengan pengetahuan kita yang sangat sedikit sekali, sangat secuil.
Wa daliluhu, dan bermula dalilnya ilmu itu annahu law kana jahilan la ajaza an tadbiri khalqih. Bermula dalilnya ilmu itu annahu, bahwa sungguhnya Allah law kana, jikalau ada yanya Allah itu jahil, jikalau Allah itu jahil bodoh, la ajaza, sungguh lemah yanya Allah an tadbiri khalqih, dari mengatur makhluknya. Kalau Allah lemah bodoh, bagaimana Allah mengatur segalanya? Kehidupan di alam raya yang begitu rapi, matahari yang berjalan pada tempatnya, bulan, bintang, segala macam, semuanya nggak ada yang tabrakan. Nah, ini menunjukkan tentang pengetahuan Allah yang sangat dalam sekali, dan tentunya kekuatan, kekuasaan, dan kehendak Allah yang sempurna. Walau ajaza la asbaha hadisan mislana. Dan jikalau lemah ianya Allah, tambah dalil lagi. Jikalau lemah ianya Allah, tadi jikalau Allah itu bodoh, Allah lemah. Orang bodoh itu lemah. Walau ajaza, jikalau Allah lemah. Walau ajaza, jikalau lemah ianya Allah, la asbaha hadisan. Sungguh jadi ianya Allah itu yang hadis baharu mislana, seperti kita. Kalau Allah bodoh, Allah lemah. Kalau lemah berarti sama seperti makhluk. Selalu punya batasan makhluk. Kita makhluk ini karena kebodohan kita, karena kelemahan kita, akhirnya kita nggak ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Wa hadza batilun, dan bermula ini itu batil. Allah itu lemah, Allah itu bodoh, itu batil. Qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil nakli, dalil Quran. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu itu alimun, maha mengetahui. Jadi Allah maha mengetahui segala-galanya. Soal, ma ma'nal hayati wa ma daliluha, bermula apa itu makna hayah, wa ma daliluha, dan apa dalilnya hayah. Sifat Allah yang selanjutnya yang wajib yaitu hayah. Ya, apa makna hayah? Apa dalilnya? Jawab. Maknaha annallaha hayyun baqin. Bermula maknanya hayah itu annallah, bahwa sungguhnya Allah itu hayyun, maha hidup, baqin, lagi yang kekal abadi. Nah, jadi arti hayah itu hidup, maha hidup, dan kekal abadan abadi. Baqin itu kayak madin, baqiyun. Nah, baqiyun, jadi hayyun baqin. La yalhaquhu adamun. Bermula maknanya hayah itu annallah, bahwa sungguh Allah itu hayyun baqin, maha hidup lagi yang kekal. La yalhaquhu, tidak terhubung akannya Allah oleh adamun, oleh ketiadaan. Nah, arti hayah itu hidup, Allah kekal, tidak akan pernah tidak ada di masa depan. Ya, arti hidup senantiasa abadan abadi. Wa daliluha, dan bermula dalilnya hayah, annahu law kana mayitan, bahwa sungguhnya Allah, jikalau adanya Allah itu mayitan, jikalau kita bilang, kita nyatakan bahwa Allah itu akan mati, la khalal kaunu mim mudabbirih, sungguh khalal kaunu, terbebaslah oleh alam ini, atau kehilanganlah oleh alam ini, kaun alam, min mudabbirihi, daripada yang mengaturnya kaun. Kalau Allah itu kita bilang akan mati pada suatu saat, la khalal kaunu, sungguh terbebaslah alam ini, akan sunyilah alam ini daripada yang mengaturnya alam. Berarti pada suatu masa akan ada yang akan kehilangan yang mengatur alam ini. Kalau alam tidak ada yang mengaturnya, pasti akan hancur. Fayafsudu bila syakin, maka akan binasa ianya kaun, ianya alam, bila syakin, dengan tanpa diragukan. Orang mobil aja kalau nggak ada supirnya pasti akan tabrakan. Apalagi alam raya ini, benda-benda langit yang sangat banyak sekali yang beredar pada tempatnya mengikuti aturan. Nah, itu pasti ada yang mengurusnya, yang mengaturnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang hidup selama-lamanya. Qala ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah itu tidak ada ilah kecuali Dia. Al-hayyu, lagi yang maha hidup. Al-qayyum, lagi yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada apapun. La ta'khuduhu sinatun wala naum, tidak mengambil akannya Allah oleh sinah, oleh rasa mengantuk, wala naumun, tidak pula oleh tidur. Allah tidak butuh
kepada tidur dan Allah tidak mengantuk. Karena mengantuk tidur itu sifat manusia, sifat makhluk yang butuh kepada makan dan minum. Jadi sebutlah bahwa Allah itu hidup. Sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.